Kami bersyukur Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya mulai dari ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang saya ambil pada malam hari ini ialah keselamatan yang membaharui. Nah, saudara-saudari, nats hari ini, nats yang baru saja kita baca ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di Makedonia untuk jemaat yang ada di Korintus. Mengapa dia menuliskan surat ini? Karena pada saat itu banyak jemaat-jemaat yang belum percaya kepada kerasulannya. Kenapa sih jemaat-jemaat pada saat itu tidak percaya kepada kerasulan Paulus? Karena sebelum ia menjadi pengikut Kristus dan pencinta Kristus, dia adalah seorang yang membenci Kristus. Dia adalah seorang yang selalu menganiaya para pengikut Kristus juga. Nah, surat ini Paulus tuliskan akibat keraguan orang banyak tentang kerasulan Paulus tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali yang beranggapan pada saat itu bahwasanya Paulus ini masih secara pura-pura menjadi pengikut Kristus, yang merupakan jebakan. Padahal sebenarnya pada saat dia menuliskan ini, dia sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kenapa dia menjadi pengikut Kristus yang sejati? Kita semua tahu bagaimana perjalanan Paulus sehingga dia bisa menjadi orang yang mencintai Kristus. Pada saat perjalanannya menuju ke Damsyik, dia bertemu dengan suatu cahaya. Pada saat itu dia menjadi buta. Pada saat itu dia masih seorang Saulus, belum seorang Paulus. Kita mengetahui bagaimana kejinya seorang Saulus yang menganiaya orang-orang Kristen ataupun pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Nah, baru-baru ini kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di sini pada saat kematian Yesus Kristus ini, kita mengetahui bahwasannya Kristus merelakan dirinya sebagai ganti dosa kita.
di mana saat Kristus menyalibkan dirinya, saat itu juga kita sebagai manusia yang berdosa telah mati. Manusia kita yang lama telah mati. Kita adalah ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan Yesus rela mati di kayu salib yaitu untuk menebus dosa manusia. Kenapa sih Tuhan Yesus itu mau dengan begitunya saja menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia? Karena seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita mengetahui karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya karena kasih Yesuslah maka kita diselamatkan. Kristus telah rela disalib agar kita selamat dan menanggalkan dosa kita. Kita menanggalkan dosa kita berarti kita juga meninggalkan manusia kita yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang lama kita tinggalkan. Apapun yang menjadi tujuan kita saat kita menjadi manusia lama, kita tinggalkan. Nah, di sini berarti ketika manusia lama telah mati, maka muncullah manusia yang baru. Kita ini adalah orang yang diselamatkan. Benar? Ketika kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita percaya dan kita telah menerima keselamatan, dan saat itu juga kita telah menjadi manusia yang baru. Nah, sebagai manusia yang baru, kita harus hidup baru juga. Kita berpedoman pada hal-hal yang baru. Kita juga mengubah tujuan kita. Yang dulunya tujuan kita hanya kesenangan duniawi, kini tujuan kita adalah kepada Yesus Kristus. Nah, inilah tanda pertama bahwa keselamatan yang telah kita terima membaharui hidup kita. Sebagai seorang manusia yang telah lahir baru, manusia yang baru yang telah diselamatkan, kita percaya bahwa ketika kita menerima keselamatan, hidup kita harus dibaharui. Dibaharui berarti kita hidup dalam pembaharuan. Dan juga hidup kita yang dulunya hidup untuk diri kita sendiri, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan ketika kita menjadi manusia baru, maka kita akan hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat Paulus masih menjadi Saulus, ia hidup dengan menggunakan logikanya. Dia menganggap bahwasannya Yesus itu adalah manusia biasa. Di ayat 17, Paulus menekankan bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus merupakan ciptaan baru. Di ayat 17 dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari keberdosaan kita, kita harus hidup dan bertindak berdasarkan asas-asas baru dan berpedoman kepada hal-hal yang baru dengan tujuan-tujuan yang baru pula. Yaitu bahwasannya tujuan kita bukan lagi kehidupan kita yang sekarang, melainkan tujuan kita yaitu datang bersekutu dengan Kristus. Tujuan kita satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya yang baru telah datang, sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Seperti itu yang dikatakan di ayat yang ke-17, yang menandakan bahwa sebagai manusia yang telah menerima keselamatan, kita hidup menjadi manusia yang baru dengan tujuan baru, asas-asas baru, serta pedoman baru. Itu adalah tanda yang kedua bahwasannya keselamatan yang telah kita terima itu juga membaharui hidup kita. Nah, selanjutnya di ayat ke-18 dikatakan Paulus bahwa semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita tahu bagaimana asal mulanya kita terjerumus ke dalam dosa, yaitu pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka putuslah hubungan antara Allah dan manusia. Allah merasa kecewa terhadap perbuatan manusia yang bisa kita katakan bahwasannya itu sama dengan mengkhianati dirinya, begitu kan? Nah, tetapi Allah tidak ingin berlama-lama murka kepada manusia. Allah mengasihi manusia ciptaannya. Oleh karena itu Allah menurunkan atau ia berinkarnasi sebagai Yesus Kristus agar manusia bisa kembali kepadanya. Diberikannya lah atau berinkarnasilah dia sebagai Yesus Kristus untuk sebagai penebusan sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa manusia, dan
pada saat itu perjanjian Allah dengan manusia diperbaharui. Pada saat Yesus mati di kayu salib, maka disitulah diperbaharui janji Allah yang sudah lama itu. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa dan dia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, maka hubungan Allah dan manusia kembali terjalin dengan baik. Kasih Allah yang telah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dalam hubungan itu kita bebas dari ikatan dosa. Dan dengan demikian kita sebagai manusia yang telah diselamatkan dan diperdamaikan kembali dengan Allah harus hidup sebagai manusia yang baru. Nah, bagaimana keadaan kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah kita masih hidup di dalam manusia lama kita? Apakah kita masih hidup dengan bermalas-malasan, tidak berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan? Padahal ketika kita baru saja menerima memperingati hari kematian Tuhan Yesus, berarti kita teringat kembali bahwasanya saya manusia yang selamat. Apakah kita tersadar pada saat ini kita berleha-leha, pandemi COVID-19, aku dianjurkan untuk tetap di rumah, dan itu membuat kita bermalas-malasan. Apakah itu dinamakan manusia baru? Tidak. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita di masa pandemi COVID-19 ini dianjurkan untuk tetap di rumah saja, tapi kita bisa tetap melakukan pelayanan. Karena pada saat pandemi COVID-19 ini pun masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, masih banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dan di ayat yang ke-18 sampai 21 dikatakan bahwasannya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Di sini tanda manusia baru yang selanjutnya yaitu melakukan pelayanan. Sudahkah kita sebagai manusia baru melakukan pelayanan, suatu pelayanan? Atau kita terlalu senang untuk dilayani? Bagaimana keadaan kita sama-sama ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita agar kita senantiasa hidup sebagai manusia baru yang diselamatkan. Jangan biarkan karya penyelamatan Kristus di kayu salib itu berakhir dengan sia-sia. Di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa tetap menjadi manusia baru dengan mengganti tujuan kita, yaitu memusatkan tujuan kita hanya kepada Yesus Kristus. Tanamkan dalam diri kita sendiri bahwasannya diri kita ini bukanlah milik kita lagi, tetapi Yesuslah yang ada dalamku. Seperti lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita harus mematokkan itu dalam diri kita sendiri. Kita harus mengingat bahwasannya hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi ketika hidup kita bukan milik kita lagi, mari kita biarkan Tuhan Yesus yang mengendalikan diri kita. Tanamkan dalam diri kita bahwasannya hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita. Hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Sesungguhnya hidup kita yang lama telah berlalu, Bapak Ibu. Yang baru telah datang. Jadilah manusia baru di masa-masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Biarkan hidup kita sekalian yang hadir di sini dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus agar karya penyelamatan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, sehingga keselamatan yang kita telah terima dan baru saja kita peringati telah kita terima bisa membarui hidup kita semua yang ada di sini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini yang Tuhan telah izinkan untuk kami lakukan. Tuhan, baru saja kami mendengar sebagian dari firman-Mu mengenai keselamatan yang membaharui. Kiranya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami bisa membarui kehidupan kami. Tuntun kami dan ajari kami Tuhan agar kami bisa senantiasa menjadi manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan bertujuan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya itu kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Engkau kiranya ampunkan agar kami layak menerima berkat-Mu. Kehendak Tuhan yang terjadi, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.